Halo saudara, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Pelatih baru tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku sudah tidak sabar memulai petualangan barunya bersama tim Garuda. Lalu bagaimana Kluivert bisa membawa impian timnas ke Piala Dunia? Kami akan bahas di Sapa Indonesia Malam kali ini. Sorotan utama lainnya, saudara, KPK menyebut 34 orang pejabat pemerintahan Prabowo Gibran belum melaporkan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, meski sudah 3 bulan menjabat. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radhi Saputro, kita langsung mulai Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami buka dari berita KPU Jakarta yang resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno KPU Jakarta. Rano Karno SIP atau Penetapan dilakukan usai pasangan Pramono Rano dinyatakan unggul dari 2 paslon lainnya, yakni Ridwan Kamil Suswono serta Dharma Pongrekun Kunwardana. Pramono Rano ditetapkan sebagai pemenang setelah mengantongi 2.183.239 suara atau 50,07% dari suara sah. Selanjutnya, keduanya akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 7 Februari 2025 mendatang. Luar biasa. Dan saat ini, coba kita saksikan bersama pasangan calon gubernur dan wakil. KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Partai pengusul, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, perolehan suara sah 2.183.239 suara atau 50,07%. Jumlah seluruh suara sah 4.360.629 suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 3 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 bahwa penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagaimana tersebut pada angka 3 ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Usai ditetapkan sebagai gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung memastikan janji politiknya bersama Rano Karno akan semampunya dilaksanakan. Menurut Pramono, dalam 100 hari kerjanya akan kembali ke tempat-tempat saat kampanye dan sosialisasi untuk membereskan masalah yang ada. Salinannya 1, 2, 3. Sungguh bergembira dan berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta yang betul-betul berlangsung dengan aman, tentram, damai, dan inilah role model yang sebenarnya dari proses pilkada yang ada. Sehingga dengan demikian seluruh janji-janji politik kita seyogyanya semampu kita untuk kita laksanakan. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi. Membereskan persoalan-persoalan lapangan, Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Sebelumnya, tim pemenangan Pramono Rano menyebut ada 11 program yang menjadi prioritas pasangan nomor urut 3 itu.
Pertama, mengembalikan warga Kampung Bayam ke kawasan JIS atau JIS. Kedua, penerima KJP gratis wisata edukasi, sementara untuk urus KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU cukup di kecamatan. Dan yang ketiga, sarapan gratis pelajar Jakarta dan home service untuk warga lansia. Keempat, pelestarian budaya Betawi melalui Benyamin S. Award. Sementara yang kelima, gratis Transjakarta, LRT, dan MRT untuk 15 golongan warga. Beberapa di antaranya pedagang UMKM, penyandang disabilitas, hingga penghuni rusun sederhana. Selanjutnya, job fair 3 bulan sekali di tiap kecamatan. Dan ketujuh, kontrak pertanian untuk menekan harga bahan makanan. Sementara yang kedelapan, mempermudah persyaratan menjadi PPSU atau pasukan oranye. Selanjutnya yang ke-9 dan yang ke-10, yakni membuka Taman Kota 24 jam dan melanjutkan bantuan operasional rumah ibadah maupun guru keagamaan. Dan yang terakhir, menyediakan bank sampah di tiap RT dan RW se-Jakarta untuk pemilihan tahap pertama. Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung menyebut ada 14 orang yang disiapkannya bersama Rano Karno sebagai tim transisi. Pramono menegaskan tim ini menyiapkan peralihan pemerintahan yang diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya. Saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, sekaligus sebagai apa yang pernah saya sampaikan, bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Atas izin Bang Dul, saya sudah diskusi dengan Bang Dul, saya akan mengumumkan nama-namanya. Ada 14 nama.